Gue rada nyesel sih, kenapa sampai bela-belain beli oli ini. Karena jujur aja, meskipun feel powernya stabil dan juga durabilitasnya tahan lama, tapi menurut gue, halo John, bareng Andre di sini, dan ini adalah Shell Power 15W50. Salah satu varian oli motor dari Shell yang performanya itu stabil banget. So, kalau dilihat secara seksama, oli ini kayak nggak ada bedanya dengan varian Shell Ultra. Karena dari segi spek ataupun base oilnya, mereka sama-sama udah full sintetik. Lalu, dari segi sertifikasinya pun keduanya juga udah mengantongi grade API sekelas SN, serta untuk biasanya juga udah MA2. Selain itu, baik varian Ultra ataupun Power, keduanya juga sama-sama dilengkapi teknologi Pure Plus, yang katanya bisa menstabilkan feel power mesin pada suhu tinggi. Yang membedakan varian ini dengan yang Ultra cuma dari tingkat viskositasnya aja, dimana untuk Shell Power cuma tersedia satu pilihan, yaitu SAE 15W50. Sedangkan varian Ultra punya cukup banyak pilihan, mulai dari 5W40, 10W40, dan juga 15W50. Berarti sama aja dong, kayak Shell Ultra, terutama yang varian 15W50. Apakah ini cuma strategi marketing aja? Karena seperti yang kita tahu, kalau harga dari Shell Power ini tentunya dibanderol jauh lebih mahal dari varian Shell Ultra. Tapi apapun itu, tentunya cuma pihak Shell yang lebih tahu. Dan gue pun gak mau bahas lebih jauh tentang hal ini, karena bukanlah ranah gue. Terus kayak gimana feel yang gue rasain selama menggunakan oli ini? Apakah budget yang udah gue keluarin sebanding sama apa yang gue dapetin? Buat yang penasaran sama ulasan lengkapnya, simak sampai akhir ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau pembahasan dan penilaian gue di sini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai dengan apa yang gue rasain selama menggunakan Shell Power 15W50. Nah, karena oli ini masuk kategori premium ataupun kelas flagship, jadi pastinya Shell Power ini mampu ngasih gue kesan yang sangat positif, nyaris di berbagai aspek. Baik itu dalam peredaman noise engine, temperatur suhu mesin, stabilitas performa, ataupun durabilitasnya. Jadi dikarenakan viskositas oli ini terbilang kental, maka untuk noise engine yang dihasilkan pun tentunya berasa halus banget. Karena entah itu di RPM menengah ataupun RPM atas, kemampuannya dalam meredam gesekan komponen mesin bener-bener oke banget. Ya, tipikal oli kental lah. Lalu di bagian feel shiftingnya, experience gue sama oli ini jujur puas banget. Karena untuk impresi gue pas perpindahan gigi, baik itu saat shift up ataupun shift down, feel-nya itu berasa empuk dan juga smooth. Selain itu, selama pemakaian, gue juga nggak pernah ngalamin yang namanya hard shifting ataupun slip coupling. Jadi baik itu saat dipakai harian ataupun saat dipakai long trip, kesan shifting gue sama oli ini bener-bener puas banget. Pokoknya no complain lah. Dari feel shifting, lanjut ke temperatur suhu mesin. Nah, dikarenakan dia itu masuk kategori oli kental, jadi otomatis kemampuannya dalam ngehandle suhu panas mesin pastinya mumpuni banget. Ini terbukti saat Civiction gue pakai di berbagai momen. Entah itu saat riding harian pas siang bolong, ataupun pas gue ajak lewatin rute kemacetan. Hasilnya, untuk mesin Civiction sama sekali nggak gampang panas. Serta fan radiatornya pun juga jarang banget putar. Itu artinya, oli ini mampu menjaga tingkat capaian suhu panas mesin tetap pada batas wajarnya. Dan hal ini tentunya bisa meminimalisir resiko terjadinya drop power engine. Sedangkan untuk performanya sendiri, menurut gue karakter Shell Power ini benar-benar menggambarkan tipikal oli kental. Karena kalau misal kita bandingin sama varian Shell yang 10W40,
Jelas untuk karakter performa dari Cell Power, tentunya nggak seenteng serta nggak seresponsif kayak varian 10W40. Baik itu di putaran bawah, menengah, hingga putaran atas. Soalnya untuk feel yang gue rasain pas pakai oli ini, untuk akselerasinya emang sedikit agak berat. Tapi meski begitu, feel-nya masih oke banget kok. Karena kata berat yang gue maksud di sini bukan berarti tarikan mesin jadi berasa lemot banget. Soalnya untuk responsivitas mesin saat diajak berakselerasi sebenarnya masih berasa narik banget. Cuman feel-nya itu nggak sampai seenteng dan segalak kayak varian Cell lain yang viskositasnya 10W40. Lanjut kita bahas stabilitas performanya. So, selama oli ini dipakai buat lewatin rute harian gue yang jarak PP-nya itu sekitar 20 kilometeran, untuk tingkat stabilitas performanya bener-bener oke banget. Karena selama pemakaian, feel-nya itu enak-enak aja. Serta untuk drop power engine-nya pun tentunya gak begitu berasa. Lalu saat oli ini dipakai buat long trip ke luar kota, untuk feel yang gue rasain ternyata masih berasa stabil banget. Sebelumnya gue jelasin dulu ya John. Jadi yang namanya long trip itu udah pasti untuk durasi ridingnya bisa sampai berjam-jam. Nah, pada momen tersebut pastinya mesin bakal bekerja lebih ekstra. Serta untuk temperatur mesinnya pun juga bakal lebih panas dari biasanya. So, karena viskositas oli ini cukup kental, jadi saat shift friction gue geber dengan durasi yang cukup lama, untuk feel-nya itu tentunya tetap berasa stabil. Selain itu, untuk tingkat drop power engine akibat suhu panas, jujur aja kurang begitu berasa. Karena untuk feel power saat berakselerasi masih berasa enak, meskipun suhu mesin dalam kondisi yang udah panas. Ini pure ya John, berdasarkan experience gue. Jadi tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan, begitulah feel yang gue rasain selama menggunakan Cell Power 15W50. Lalu kayak gimana untuk daya tahan dari oli ini? Nah, berdasarkan pengalaman gue selama 5 bulan, dengan jarak tempuh saat itu mencapai hampir 3000 kilometeran, bagi gue sih untuk durabilitas ataupun daya tahan dari Cell Power ini terbilang sangat oke. Karena dari sekian banyak oli motor yang udah gue coba, jujur aja dia yang gue pakai paling lama. Dan berdasarkan experience tersebut, serta berdasarkan skala pemakaian gue, untuk feel nyamannya itu ternyata bisa tahan sampai jarak pakai menyentuh angka 2500 km. Emang sih, saat masa pakainya udah lewat angka 2000 km, untuk performanya udah mulai agak menurun. Tapi bagi gue, feel-nya itu masih berasa lumayan enak. Makanya, oli ini gue push terus sampai deket-deket 3000-an. Terus kalau gitu, berarti oli ini worth it banget dong? Bentar dulu John. Jadi gini, meskipun experience gue sama oli ini bener-bener puas banget, tapi gue pribadi justru kurang ngerekomendasiin oli ini. Soalnya menurut gue pribadi, untuk positioning harga dari oli ini, gue rasa sih dia terbilang cukup overpriced. Karena kalau kalian pengen ngerasain experience yang sama, justru gue bakal lebih nyaranin buat nyoba Cell Ultra varian 15W50. Soalnya meskipun bandrol yang dipatok relatif lebih murah, tapi secara keseluruhan, baik itu dari segi spek, base oil ataupun sertifikasinya, gue nyaris gak nemuin perbedaan. Bahkan, baik itu dari segi feel power ataupun karakternya, bisa dibilang keduanya sangatlah identik. Tapi soal pilihan, tentunya balik lagi ke kalian. Di sini gue hanya memberikan gambaran tentang experience serta impresi gue selama menggunakan kedua oli tersebut. Jadi kalian lebih tertarik pakai yang mana? Cell Power 15W50 atau Cell Ultra 15W50?
Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.